yamutu 'alal ma'as. Manusia itu seringkali mati sesuai dengan kebiasaannya. Jadi yang biasa senyum insya Allah mati pas. Yang suka marah-marah matinya pas. Masih ada yang suka banting pintu? Hah? Masih ada yang suka lempar piring, lempar gelas? Enggak Pak, cuma lempar sendok. Hah? Awas ini, Allah yang nyuruh, Nabi yang nyuruh. Sampai Nabi mengatakan agar supaya kita umatnya ini sering tersenyum, Nabi sampai katakan tabassumu biwajhi akhika sadaqah. Senyum wajahmu kepada saudaramu adalah sedekah. Coba, kurang apa Nabi bilang? Jadi biasakan senyum, biasakan tertawa. Bahkan Al-Ghazali mengutip ini dalam Ihya, dikatakan apa? Inna min khiyari ummatin yadhakuna qauman jaharan min sa'ati rahmatillah. Kata Nabi yang dikutip oleh Al-Ghazali, sesungguhnya umat terbaikku adalah yang suka tertawa. Umat terbaikku adalah yang suka tersenyum, tertawa dan senyumnya karena ingat rahmat Allah. Tertawa senyum karena ingat rahmat Allah. Khairum mimma yajma'un, kata Allah, lebih baik dibandingkan dengan saat ibu tertawa, saat ibu tersenyum karena sanggup mengumpulkan dunia. Punya duit, senang gak? Wah, ini sahabat saya, Hajjah Mikal Rasul dari negara Pondok Pinang. Jadi sekali lagi, senyum tertawa itu diperintah Allah. Bahagianya ibu ketika senyum karena merasakan karunia Allah lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan saat kita senang karena bisa mengumpulkan dunia. Khairum mimma yajma'un, dibanding dengan kalau bapak ibu sanggup mengumpulkan dunia. Tadi punya duit banyak, senang gak? Punya rumah bagus, punya kendaraan enak, tapi Allah bilang senangnya ibu merasakan hadirnya Allah, senangnya ibu merasakan karunia Allah jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan kalau kita senang punya uang, punya rumah, punya kendaraan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang dikatakan pintar, cerdas, ulil albab itu salah satunya Allah sebutkan mereka yang selalu ingat Allah saat ia berdiri, saat ia duduk, saat ia berbaring. Artinya dalam seluruh kehidupan kita selalu membawa ingat akan Allah. Hidup ibu, hidup saya tak mungkin tanpa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkritik ibu, mengkritik saya dengan mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu tidakkah engkau mengingat aku? Dalam dirimu tidakkah engkau melihat karuniaku? Tidak usah nikmat yang di luar kita, Bunda. Yang ada dalam diri kita. Mata bisa membuka, telinga bisa mendengar, darah terus mengalir, jantung terus berdetak. Bahkan tak pernah ibu minta, Allah tetap berikan itu. Ada enggak yang tadi malam minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan jantung saya besok masih berdetak? Ada? Nggak ada. Nggak pernah ada, ya Allah mudah-mudahan mata saya besok masih melihat, mudah-mudahan telinga saya besok masih mendengar, mudah-mudahan kaki saya besok masih bisa melangkah, mudah-mudahan tangan saya masih bisa bergerak. Ada enggak yang minta gitu? Nggak ada. Inilah Al-Wahhab. Itu bedanya Razak dengan Wahhab. Karunia-karunia Allah yang seringkali tak pernah tersimpan di otak kita, tapi Allah kasih. Maka Allah bilang apa? Kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Setiap hari aku sibuk ngurusin kalian. Setiap hari aku sibuk ngurusin makhluk-makhlukku, jumlahnya miliaran triliun. Aku berikan semuanya. Pernah nggak ibu berpikir andai dari pagi bangun tadi mata ibu nggak berkedip?
Kayak apa kira-kira? Hah? Kayak apa ya? Pernah nggak membayangkan mata yang nggak bisa berkedip? Tapi Allah kasih. Allah kasih semua itu. Dahsyat sekali itu. Allah berikan semuanya. Tidakkah engkau melihat tanda-tanda kebesaranku? Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau dustakan? Baru kita masuk di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada bumi, langit, dan kita semuanya. Para ulama memberikan tafsir dalam Ibrahim ayat 5. Sayyid Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki, gurunya ulama-ulama Indonesia di Daerah Mekah itu, beliau salah satu menafsirkan, wa dzakkiruhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa dzakkir bi ayyamillah, dan ingatlah akan hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Hari-hari di mana Allah berikan nikmat kepada kita. Apa nikmat? Tadi sudah sebagian kita sebutkan. Seringkali kita menyebut di antara nikmat tertinggi adalah iman Islam. Tapi sungguh kita tidak akan pernah tahu tentang apa itu iman dan Islam kalau bukan karena manusia ini. Maka beliau para ulama mengatakan di antara nikmat tertinggi, nikmat terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manusia agung yang sering disebut dengan azkal azkiya, afqal abkiya, asfal asfiya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nikmat yang paling agung, tak ada nikmat yang paling tinggi melebihi nikmat ketika Allah menurunkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah azkal azkiya, manusia yang paling bersih hatinya. Asfal asfiya, manusia yang paling lembut hatinya. Asqal atqiya, manusia yang paling bertakwa. Dia adalah akrabul khaliqin, ahsanul khaliqin, semulia-mulia makhluk, seindah-indah makhluk. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Nabi akan turun, Allah akan turunkan Nabi, Allah panggil Jibril. Jibril, kata Allah, sebentar lagi ketika 12 Rabiul Awal, kata Allah, sebentar lagi akan aku turunkan nurku yang telah aku simpan jauh ribuan tahun sebelum aku ciptakan langit dan bumi. Aku akan turunkan nurku ke dalam rahim Aminah, dan akan lahirlah manusia yang aku hadirkan dari cahaya. Karena itu sampaikan, iklankan ini kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Jadi Nabi ketika malu lahir itu, Allah perintahkan Jibril untuk mengumumkan di seluruh penghuni jagat raya bahwa akan datang manusia agung. Untuk apa? Kata Allah kepada Jibril, agar supaya mereka semua gembira menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita harus bersyukur, bergembira ketika Maulid, karena memang tak ada manusia yang paling agung, manusia yang Allah memberikan kalimat yang tidak Allah berikan kepada yang lain, tidak untuk Nabi Isa sampai Nabi Adam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan cinta, rahmat bagi alam jagat raya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat yang ibu sering dengar, dalam kesulitan yang luar biasa dalam dakwahnya, Nabi berharap di keluarga ibunda Aminah di Taif mendapatkan sambutan yang baik, tapi kenyataannya tidak. Nabi datang, mereka sudah menyiapkan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, tua, muda di pinggir jalan dengan batu-batuan. Pimpinan bilang, nanti kalau ada orang dengan ciri-ciri seperti ini, ditemani satu anak muda, Usamah yang menemani Nabi.
Ada yang menemani, maka kamu ambil batu-batuan, kamu caci maki, kamu lempari dia. Nabi mendapati keadaan seperti itu. Dicaci maki, dihina, dilempari kotoran, bahkan gigi Nabi retak sampai tubuhnya berdarah. Lalu sahabat bilang, ya Rasul, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah? Bukankah engkau punya doa yang ketika engkau berdoa akan rata mereka dengan tanah? Sekali engkau mohon kepada Allah perlindungan menghancurkan mereka, mereka akan mati semua, mereka akan hancur ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bukan untuk itu aku didatangkan oleh Allah. Aku ini pembawa rahmat. Bukan untuk itu. Geram itu, Jibril pun geram sampai beliau menawarkan jasa kepada Nabi. Ya Rasulullah, pilihlah di antara bukit-bukit yang ada sekitar ini. Kamu pilih mana bukit yang paling besar. Kalau engkau mau, akan aku angkat, aku akan timpakan ke Taif, maka semuanya luluh lantak, mati semuanya. Tidak, Jibril. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau mengangkat tangan, Allahumma, malah berdoa kepada Allah, Allahumma yakhrujun nas min aslabihim may ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Ya Allah, aku tak peduli dengan apa yang mereka lakukan kepadaku. Mereka caci makiku, hina aku, bahkan tubuhku berdarah. Asalkan engkau setelah ini lahirkan di atas tulang sulbi mereka anak-anak keturunan yang kelak tidak akan pernah mempersukakan engkau dengan apapun, anak-anak yang menyembahmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Sampai Jibril pun geram mengatakan, ya Rasul, aku tak akan meminta izin kepadamu kalau hingga darah yang dari tubuhmu akan tetes di bumi. Kalau sampai ada darah yang mengalir, yang menetes ke bumi, aku tak akan meminta izin kepada engkau untuk mengangkat bukit itu. Nabi langsung sobek itu surbannya yang putih itu, yang sudah kotor berbau busuk, kan dilempari kotoran, disobek kemudian untuk apa? Untuk menahan darah dari tubuhnya agar supaya tidak menetes ke bumi. Itulah Nabi kita yang ada cinta. Yang ada adalah cinta. Tidak ada. Dan itu karakter Nabi sudah sering ibu baca, dan sebagian kita mungkin bahkan semua yang ada ini sudah hafal. Karakter Nabi itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat sangat berat penderitaan Nabi. Kalau Nabi mendengarkan ada umatnya yang sengsara, kalau Nabi mendengarkan ada umatnya yang nggak makan, kalau ada umatnya Nabi yang susah, orang yang paling berat menanggungnya, orang yang paling berat merasakan bukan dia. Nabi merasakan begitu berat karena cintanya. Karena cintanya kepada umatnya sangat berat benar. Itu Nabi. Sangat berat ketika mendengarkan cerita ada sahabatnya di pojok sana disiksa oleh tuannya, ada sana yang mati karena kelaparan. Nabi pernah diembargo kurang lebih 2-3 tahun, Bu. Diembargo ekonomi, kaum Bani Hashim diembargo oleh kaum Bani yang ada di Mekah, tidak boleh mereka bertransaksi ekonomi. Embargo itu ditulis, dicatat, lalu tempelkan di Ka'bah. Selama tulisan itu masih ada, maka selama itu pula embargo masih berjalan. Sampai Nabi terusir pindah dari rumahnya itu ke Mina. Jadi kalau bapak ibu yang sudah haji atau pernah haji atau umrah, nanti minta kepada pembimbingnya,
Di samping Jamarat itu kalau sedang umrah mungkin minta sebentar singgah. Di situ ada masjid kecil. Disitulah Nabi pernah singgah. Disitulah Nabi dengan para sahabat makan daun-daunan, bahkan makan akar-akar pohon. Kenapa? Lapar, tidak ada yang dimakan. Luar biasa Nabi merasakan itu. Bukan hanya di dunia Nabi menunjukkan cintanya, sampai di akhirat. Yang paling membahagiakan bagi Rasulullah adalah ketika umatnya selamat. Yang paling membuat Nabi sedih adalah ketika umatnya celaka. Sebuah hadis nomor 1 kalau ibu ada kajian Mukhtarul Ahadits karya dari Syekh Muhammad Al-Hashimi, hadis nomor 1. Kalau abad di antara ibu kajian di musola di masalibnya itu ada hadis yang luar biasa. Ati yaumal qiyamah babul jannah, kelak aku akan datang di hari kiamat menuju pintu-pintu surga. Fa astaftahu, maka aku minta kepada penjaga surga itu untuk buka. Kata Nabi, bukalah surga. Fayaqul khazin, lalu penjaga pintu surga itu bilang, man anta? Ternyata dia bukan malik, satpamnya lah, malik kan pimpinannya ini. Penjaga pintu surga kan Ridwan, maaf bukan Ridwan, tapi anak buahnya malaikat Ridwan. Ditanya, man anta, siapa engkau? Duh, enak saja nyuruh saya buka pintu surga. Nabi bilang, ana Muhammad. Kata Nabi, aku Muhammad. Kaget. Langsung penjaga pintu surga mengatakan, sungguh aku tak pernah diperintah anak dari Allah sebelum engkau yang datang meminta dibuka ya Rasulullah. Dibukalah pintu surga yang 8 itu. Nabi dipersilakan untuk masuk. Silakan masuk ya Rasulullah. Itu ada Firdausil Ula, surga Firdaus yang paling tinggi di situ. Nabi masuk? Tidak. Nabi disuruh masuk dengan seluruh kenikmatan surga, tapi Nabi gak masuk. Kenapa? Nabi hanya buka karena surga tak akan pernah terbuka sebelum Nabi yang buka. Tidak Nabi Adam, tidak Nabi Ibrahim, tidak Nabi Nuh, tidak Musa, tidak Isa. Nabi Muhammad yang buka. Gak akan nabi-nabi bisa masuk surga sampai Nabi Muhammad yang membuka. Ketika dibuka Nabi masuk? Tidak. Kemana Nabi? Keliling ke hisab, ke mizan, ke sirat. Malaikat-malaikat penjaga hisab dan mizan dan sirat itu bingung. Ada Nabi di situ kan? Itu makhluk yang paling agung. Ditanya, ya Rasul, kenapa engkau ada di sini? Penjaga pintu hisab mengatakan, aku ingin pastikan umatku selamat dari hisab. Coba. Datang lagi ke mizan. Ya Rasul, kenapa engkau ada di sini? Aku ingin pastikan umatku selamat di mizan ini. Yang dahsyat ketika di sirat. Bayangkan, Nabi mendapatkan berita dari Jibril bahwa ada umatnya yang masuk neraka. Siapa yang masuk neraka dari umat Nabi? Dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan, umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, kata Jibril kepada Nabi, yang membuat Nabi 3 hari tidak makan, sujud, hanya dibangunkan dengan suara Bilal azan untuk memimpin salat berjamaah. Habis salat balik lagi, habis salat balik lagi. Masya Allah, sujud. Kenapa? Karena khawatir umatnya masuk neraka. Laporlah malaikat kepada Allah, ya Allah, itu kekasihmu. Kenapa? Kekasihmu ada di sirat. Terus coba kamu tanya apa yang diinginkan. Malaikat tanya kepada Nabi. Nabi cuma mengatakan, ummati, ummati. Gimana ini ya Allah? Udah, sampaikan kepada kekasihku itu agar supaya kekasih itu menunggu. Ini finish. Kalau abarat ini finish,
Ini setatnya Bu. Nabi Muhammad disuruh, tolong sampaikan kepada kekasihku untuk menjaga di finish sana. Nanti kalau ada umatnya lewat sirat itu kemudian kecemplung. Tahu kecemplung Bu? Apa bahasa Indonesianya? Kejebur. Kalau ada umatnya kejebur itu, maka silahkan ditolong. Nabi lihat terus, diperhatikan terus. Ada yang kecemplung di situ, kejebur di situ, ditolong. Kalau banyak berarti kan nggak langsung bisa sekali. Ada yang langsung ketolong, maka ada umatnya, ada orang yang baru masuk ke sirat langsung masuk, kecemplung, kejebur. Ada yang sudah tengah, bahkan ada sudah di ujung finish, kejebur lagi. Saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW, naiklah di atas mimbar ini Bu Nabi, diperlihatkan oleh Allah telaga, namanya telaga Haud. Nabi sampaikan kepada hadirin, kepada yang datang di situ, kelak kalian umatku akan meminum telaga Haud. Telaga Haud itu siapa orang minum maka tak akan pernah haus selama-lamanya. Untuk siapa itu? Kata sahabat, untuk saudaraku. Siapakah saudaramu itu ya Rasulullah? Kamikah saudaramu itu ya Rasulullah? Bukan. Coba. Kamikah saudaramu itu Rasulullah? Kata sahabat, bukan, kata Nabi. Kalian semua adalah ashabi, kalian adalah sahabatku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Amana bi wa lam yarani. Mereka adalah umatku yang mengimani aku, yang ia tak pernah melihat aku. Yang sering ibu lantunkan dalam syair. Tuba liman wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam Nabi katakan, beruntung kalian yang melihat aku lalu beriman kepadaku. Tapi sungguh lebih beruntung hingga 3 kali. Liman lam yarani wa amana bi. Mereka yang tak pernah melihat aku, tetapi ia mencintaiku seperti kalian mencintaiku, kata Nabi. Umatku yang tak pernah melihat wajahku, tetapi ia mencintaiku seperti kalian mencintaiku. Umatku yang tak pernah melihat langsung Quran turun kepadaku, tetapi ia mengimani Al-Quran seperti kalian mengimani Al-Quran. Umatku yang tak pernah melihat anak cucuku, tetapi ia mencintai keluargaku seperti kalian mencintainya. Itulah ikhwani. Itukah kita Bunda? Itukah ibu? Itukah kita semuanya yang sedang dikangenin sama Nabi? Ana asyik, kata Nabi. Aku kangen, aku rindu. Dengan siapa ya Rasul? Kata sahabat. Dengan keluargaku, dengan saudaraku. Siapa? Mereka yang iman kepadaku tapi tak pernah melihat wajahku. Itu yang harus ibu, saya, kita semua jawab. Pertanyaannya, apakah itu termasuk kita yang masuk dalam radar kerinduan Nabi? Apakah ibu termasuk di antara orang yang dirindukan oleh Rasulullah? Nabi kangen loh. Kangen sekali sampai menangis. Air matanya bercucuran. Ana asyik, aku kangen. Dan membuat iri para sahabat. Kenapa? Karena ternyata yang dikangenin bukan sahabat. Yang dikangenin bukan sahabat. Sampai sahabat mengatakan, sebut namanya ya Rasulullah. Di antara kami, aku hadirkan dia agar untuk mengobati kerinduan. Bukan kalian. Coba. Bikin para sahabat itu cemburu. Karena ternyata yang dikangeni oleh Nabi bukan mereka. Siapa? Baru masuk ayat yang dibaca Ustazah Nani tadi. Mana saudara Nani? Yang baca Quran tadi. Siapa yang dikangenin Nabi itu? Umatnya.
Ya. Walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffar. Siapa pengikut Nabi yang diganti itu? Mereka Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang keras dengan orang-orang musuh Islam. Kuffar beda dengan kafir, Bunda. Kalau kuffar itu adalah orang kafir yang memusuhi kita. Itu kuffar. Kalau kafir yang hidup bertetangga dengan kita, saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita, mereka enggak mengganggu kita, wajib kita jaga. Kafir dhimmi wajib kita jaga. Mereka yang tidak musuh, tapi Allah menggunakan kata-kata kuffar, artinya orang kafir yang memang musuh kita. Terus ruhama'u bainahum, kekasih Allah, kekasih Nabi, yang Nabi kangen itu umatnya adalah mereka yang hidupnya saling berkasih sayang, saling memberi, saling perhatian dengan temannya sesama muslim. Itu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak saling membenci, tidak saling menebarkan dendam, tapi yang ada adalah saling menebarkan cinta dan kasih sayang. Karena dalam cinta itulah semangat rahmatan lil, itu semangatnya Nabi. Aku tidak ingin di antara umatku menebarkan kebencian, dendam, tapi yang aku inginkan, yang aku rindukan adalah mereka yang dalam hidupnya adalah menawarkan cinta dan kasih sayang seperti salah yang Allah titipkan untukku. Kewajiban ibu, kewajiban saya, kewajiban kita semua adalah bagaimana kita menebarkan cinta dan kasih sayang dalam bingkai silaturahim, di pengajian-pengajian, di taklim-taklim. Niatnya Allah, ngaji karena menebarkan cinta, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang ketiga, mereka ikut sholat berjamaah, sujud rukuk bersamanya. Tujuannya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuannya mencari ridho Allah. Oke, masuk di sini. Ridho Allah. Ibu harus berkasih sayang, harus memberi sesuatu. Orang baik itu adalah orang yang mau mengeluarkan yang ada dalam diri. Nabi habis, Bu, seluruh hartanya. Ibunda Khadijah pernah 2/3 penduduk Mekah dikasih makan sama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Habis seluruh hartanya untuk dakwah suaminya. Itulah betul cinta. Bentuk cinta Ibunda Khadijah dengan Nabi Muhammad. Seluruhnya habis. Hingga ketika hamil Sayyidatina Fatimah, apa yang keluar? Saat menyusui, ketika Fatimah kecil disusui, seringkali yang keluar bukan air susu, tapi darah. Karena sudah nggak ada yang dimakan, makanan yang lezat-lezat. Habis seluruhnya untuk perjuangan suaminya. Itulah cinta. Ibu tidak disuruh seperti itu. Quran mengajarkan kepada ibu, kepada kita semuanya, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang terkait dengan pemberian. Nanti buka Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang siapa orang yang perlu engkau kasih sayang, engkau beri dengan rezekimu, dengan infakmu. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, jika mereka mau memberi dalam cinta dan kasih sayang, sedekah atau apapun bentuk namanya, pertama kali kepada siapa? Satu, falil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, yang kedua kepada kerabat terdekatnya, yang ketiga baru wal yatama, yang keempat wal masakin, yang kelima wa banas sabil. Baru urutannya kayak gitu. Itu perintah Allah disampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita.
Jadi berkasih sayang dalam bentuk pemberian kita kepada orang lain. Orang akan menyebut bersaksi kepada Allah nanti di hadapan Allah. Ibu itu orang baik. Ibu, kalau saya tanya di masyarakat ibu, di RT ibu, kalau ibu dikenal orang baik itu cirinya apa bu? Ibu ini baik banget. Kenapa? Suka? Pasti suka memberi. Ada nggak di tengah-tengah ibu disebut orang baik? Ibu itu loh baik banget. Kenapa? Tahajudnya rajin. Ada? Nggak ada. Puasa Senin Kemisnya rajin. Ada? Nggak ada. Pasti akan dikenang sebagai orang baik seperti yang diajarkan Ibunda Khadijah. Memberi, memberi, dan memberi. Pasti dikenang. Saat ia sudah wafat pun dikenang. Ibu itu loh baik banget, peduli. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi. Diajarkan oleh keluarga Nabi. Jadi ruhama'u bainahum, berbagi cinta di antara kita itu, bentuk di antara bentuknya adalah satu tadi, tidak menebarkan benci, tapi berwujud. Bagaimana Ibunda Khadijah menerjemahkan? Berbagi. Apa yang dari diri kita keluarkan, pasti akan dikenang sebagai orang baik. Siapa orang pertama yang mendapatkan manfaat dari ibu? Orang tua. Falil walidain. Jadi kalau ibu punya rezeki, sebelum diinfakkan kemana-mana, tengok ibu bapak. Kalau ibu bapak ibu masih butuh, jangan kemana-mana dulu. Kecuali ibu duitnya banyak, boleh dalam waktu yang sama. Ini buat bapak ibu, ini buat fakir miskin, ini buat anak yatim, boleh. Tapi kalau terbatas, mau sedekah, tanya sama mama. Ma, ini ada uang 100.000, boleh nggak saya akan berikan santun kepada anak yatim? Kalau mama ibu bilang, nah, rasanya dari kemarin mama sedang pusing, kepingin ke dokter, boleh nggak itu buat mama untuk ke dokter? Tidak boleh ada kata-kata tidak. Iya, siap mama, ini untuk mama ke dokter. Nggak boleh mengatakan, jangan, ini untuk anak yatim. Tidak. Jangan sampai ada di RW kita ini, di RT kita ini, mundang anak yatim untuk santunan, mundang kaum fakir untuk santunan, sementara di kamar ibunya sedang merengek, sedang kesakitan. No. Ketika seorang ibu berduka menjerit mengatakan, nak, aku butuh engkau uangmu nak. Kenapa engkau berikan santunan kepada anak yatim? Itu aras bisa sobek bu. Jeritan seorang ibu bisa membongkar aras murka Allah. Ketika orang tua dalam duka atas perlakuan anaknya, tak akan jadi apa-apa yang dilakukan oleh anaknya bu. Tak akan bisa membuka surga sekalipun ia nyantunin 1000 anak yatim. Kalau ternyata di kamar ibunya sedang terbaring, tak dipedulikan karena kesehatannya. Hati-hati nih bu. Jangan senang kita disebut sebagai seorang yang dermawan, sementara ibu kita bilang, kau pelit nak. Hati-hati. Dan pernah terjadi kepada sahabat Nabi. Ibu pernah kan dengar kisah Alqamah? Bagaimana Alqamah? Sahabat Nabi sholatnya bersama Rasulullah, gara-gara lebih mencintai istrinya dibandingkan dengan ibunya. Setiap ada apa-apa, nggak peduli dengan ibunya. Jelang kematiannya, untuk mengucapkan kalimat syahadat saja tidak sanggup. Ibunya sudah patah. Nabi tanya, adakah Alqamah masih punya orang tua? Bayangkan, sholatnya sama Nabi bu, ngaji sama Nabi, mau nazak, mau meninggal, gak bisa mengucapkan kalimat Allah. Bingung Nabi. Nabi langsung pikir, masih adakah ibunya, orang tuanya? Angkat tangan sama, ada ya Rasul. Di mana? Di kampung. Nabi perintahkan kepada Sayyidina Utsman, kamu jemput ibunya. Nggak mau. Aku nggak punya anak namanya Alqamah. Jawab, saking sudah patahnya hati. Sampai terakhir Sayyidina Ali dijemput, nggak mau juga. Sampaikan kepada ibunya Alqamah, haruskah Nabi yang datang? Baru ibu aku mengatakan, jangan, tak pantas Nabi ke rumahku, aku yang akan datang. Sampai di depan ibunya Alqamah sedang meregang nyawa, gak bisa juga mengucapkan kalimat syahadat.
Ibu, itu putramu? Bukan ya Rasulullah. Coba, ibunya, bukankah engkau pernah melahirkan? Iya, aku pernah melahirkan dia, tapi dia bukan anakku lagi. Coba kau ceritakan apa yang tak pernah engkau umumkan. Ceritakan Ibu Alqamah apa yang tak pernah engkau ucapkan hingga telingamu enggak mendengar, tersimpan dalam hatimu. Ya Rasulullah, dia memang laki-laki yang pernah aku lahirkan. Tapi ketika umur menikah, dia lebih memilih istrinya. Ketika istrinya memberikan syarat, aku mau menikah denganmu asalkan kau putuskan hubunganmu dengan ibumu yang di kampung itu. Dan Alqamah setuju. Tak pernah berikan kabar kepadaku ya Rasulullah. Dia tak peduli aku sakit, tak peduli aku sedang sulit, tak peduli aku makan atau tidak. Sejak itulah hati ibunya sudah patah ya Rasulullah. Kata Nabi, sekarang anak yang pernah melahirkan dalam keadaan gini sudah nazak, sudah sakaratul maut, apakah engkau memaafkan? Tidak, dia bukan anakku lagi. Ya sudah berkali-kali Nabi bilang sama semua hadir, sekarang silakan kalian cari kayu bakar. Cari kayu bakar sampai ditumpukkan. Nabi masih mengenal. Ibu nggak memaafkan ini anak yang pernah melahirkan. Tidak ya Rasulullah, tetap kekeh. Kayu sudah ditumpuk, disumbat, terbakarlah. Api sudah menyala luar biasa. Allah kirimkan angin yang membawa, angin itu membawa api itu ke relung-relung tulang-tulang yang hadir termasuk ibunya. Langsung ibunya merasakan, ya Allah, ini api. Kata Nabi, lemparkan saja, nggak ada gunanya Alqamah. Sekalipun ia salat bersamaku, bersama sahabat, ketika ibunya tidak memaafkan, tak ada gunanya. Sudah, lemparkan saja ke dalam api yang sedang mulat-mulat. Ibunya langsung, tidak ya Rasulullah, jangan ya Nabi, bagaimanapun itu anakku. Baru berhenti. Bagaimanapun itu putraku ya Rasulullah. Ibu mau memaafkan? Iya ya Rasulullah, aku maafkan. Langsung dia bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Meninggallah Alqamah. Nanti ibu kaji itu Al-Baqarah 215. Ibu bapak tarahum, jadi memberikan kebahagiaan, cinta dan kasih sayang itu adalah ibu kita dulu, bapak kita dulu, baru saudara. Baru orang yang paling dekat, akrabin. Yang paling dekat siapa? Setelah bapak ibu, yang paling dekat siapa? Kalau ibu, kalau istri ya suami ibu. Kalau suami, ini suami cuma ada 3. Anak ibu punya istri kan? Punya. Saya Supriyadi sama. Kalau suami, yang paling berhak mendapatkan kenikmatan adalah istri. Kalau istri, yang paling berhak untuk mendapatkan manfaat adalah suami. A'dhamun nas ahaqqul lil mar'ah zaujun. Orang yang paling berhak mendapatkan manfaat dari perempuan, dari istri adalah suami. Wa a'dhamun nas haqqan lirrajul ummuka. Coba. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan manfaat dari laki-laki adalah ibunya. Maka beda, Bu. Ini harus ibu terima. Jangan protes. Perempuan yang sudah menikah, bentuk ketaatnya berubah. Allah, Rasulullah, suami. Ustaz Puryadi dan saya nggak berubah. Allah, Rasulullah, terus ibu. Gak usah protes, Bu. Jangan katakan ini diskriminasi. Saya sering bilang dalam banyak kesempatan, ibu-ibu itu kan ingin masuk surga kan? Halo? Ingin masuk surga? Surga ibu ada di pintar semua kan? Ulangi. Ucapkan itu dengan hati ibu. Jalan surga bagi seorang istri adalah, setelah Allah dan Rasulullah, jalan surga bagi istri adalah suami. Itu Nabi yang ngomong, bukan Abdul Rahim.
Catat hari ini Maulid. Aku ikrar ya Allah, jalan surga bagiku seorang istri setelah Engkau Allah dan Rasulullah adalah suami. Saya bilang sama di beberapa masjid saya, berapa banyak kalau untuk nyari perempuan yang rajin tahajud banyak. Perempuan yang ngajinya terdaftar hari ini ngaji di sini, hari ini ngaji di sini, hari ini ngaji sampai full 1 minggu banyak. Tapi perempuan yang kita tinggalnya untuk membahagiakan suami, halo, ini ada suami nih, istrinya mana? Ada? Oh itu. Saya hafal karena sering ke rumah. Coba saya ulangi Bu. Ya. Nabi yang bilang. Itu diungkapkan oleh beberapa ulama. Perempuan ahli tahajud banyak, perempuan ahli ngaji banyak, daftar pengajian 1 minggu full. Tapi perempuan yang cita-citanya menggembirakan suami, banyak. Ini semua yang sana-sana. Perempuan bukan yang di sini. Ingat ya Bu ngaji hari ini. Suami ibu yang punya suami tentu. Bu Suryani gak usah mikir dulu. Yang ini bukan untuk aja Suryani. Suami ibu itulah jalan surga. Ya. Jadi kalau orang yang paling berhak mendapatkan cinta, orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan bagi istri adalah suami. Cara bicaranya juga yang paling bagus kepada suami. Jangan suami sendiri lah ya Bu, ya bukan suami. Tegas ya. Suami sendiri bukan suami. Itu di sana Bu, ada ibu-ibu lagi keluar rumah, belanjalah di ibu-ibu yang bawa sayuran itu. Ditanya sama suami tetangga, Bu, kayaknya sibuk banget lagi mau masak apa? Iya loh Mas, mau masak sop. Bahasanya enak banget. Ini campur sop, campur ayam, campur ikan, lembut sekali. Habis itu, oh itu ya Bu. Datanglah suaminya. Suaminya datang, Bu, hari ini masak apa? 20.000 tanya masak apa? 20.000 tanya masak apa? Ya Allah. Sama suami orang lembut, sama suami sendiri. Hati-hati Bu, saya sudah sampaikan hari ini. Jangan sampai nanti saya dituntut sama Gusti Allah belum nyampaikan. Loh, betul lah Bu. Tidak semua, termasuk istrinya Ustaz belum tentu. Loh iya, termasuk istrinya Kiai, Ustaz, Habaib belum tentu. Yang ngomong ini ngerasain tuh. Gitu loh. Ya Allah. Iya. Kenapa nggak jadi tujuan? Nabi yang bilang gitu loh. Sampai Nabi mengatakan itu loh, ibu itu bisa masuk surga tanpa keluar rumah. Bahkan dikatakan yadkhuluna al-jannah min aibab in syi'ta. Kamu masuk surga dari pintu manapun, terserah kamu mau masuk yang mana, asalkan punya 4. 1, sholat 5 waktu jangan ditinggal. 2, puasa Ramadan. 3, jaga kehormatan diri. Yang keempat, taat dengan tetap Bu. Ya. Ini cara kita menerjemahkan ayat dibacakan oleh Ustaz tadi. Taroh dari ruhama'u, saling berbagi. Jangan mikir yang lain-lain dulu lah. Mau berbagi bapak ibu kita. Terus siapa? Orang yang paling dekat siapa? Ya istri bagi suami. Kata Nabi sekarang sama Mas Pur. Suami. Apa kata Nabi? Jangan senang dulu para suami. Nabi bilang khairukum li ahli. Sebaik-baik suami itu yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Jadi sama ibu. Ibu perempuan suruh tidak hidup kecuali mencari ridho suami, sementara suami diperintahkan oleh Rasulullah
dengan mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus kepada keluarganya, kepada istrinya. Sama sebetulnya. Dan ibu bisa masuk surga dengan tadi Allah, Rasulullah, dan suami. Kami laki-laki berat Bu, akan dimintai pertanggungjawaban dengan 4 perempuan. Saya tidak akan masuk surga sebelum tuntas menjawab bagaimana engkau berbakti kepada ibumu, perempuan 1. Yang kedua, bagaimana engkau berbakti bagaimana engkau memuliakan istrimu, apakah istrimu engkau didik dengan baik. Yang ketiga, bagaimana engkau mengasuh adik perempuanmu, bagaimana engkau mengasuh kakak perempuanmu. Siapa yang tanggung jawab? Laki-laki. Jadi berat kami ini, jadi nggak mudah. Nah, itu tuntunan bagaimana kita membalas cinta Nabi. Membalas cinta Nabi dengan apa? Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Salah satu yang tadi, bagaimana Nabi mengajarkan cinta. Cinta itu kepada siapa? Kepada ayah ibu kita. Yang kedua kepada orang yang paling dekat dengan kita, baru yang lain. Yatim, fakir, miskin, baru yang lain. Yang paling mudah cara kita membalas cinta Nabi dengan apa? Dengan sering banyak menyebut namanya. Bersolawat. Jangan remehkan solawat. Di antara zikir terbaik itu adalah solawat. Paling gampang, paling murah, paling sederhana. Sallallahu alaihi Muhammad. Atau solawat yang lain, silahkan. Ibu akan mendapatkan 4 kemuliaan. 1, Allah angkat derajat ibu. 2, Allah hapus dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus keburukan-keburukan kita. Dan yang keempat, Allah akan memberikan salawat untuk kita. 1 salawat dibalas dengan 10 salawat. Itu Nabi yang bilang. Jadi salawatlah, Nabi mengatakan awwalun nas yaumal qiyamah aktsaruhum fasalli alayya. Semulia-mulia orang nanti di hari kiamat bukan yang paling pangkat tinggi, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling bagus rumahnya, bukan yang paling tinggi ilmunya, kata Nabi. Semulia-mulia orang yang paling tinggi nanti di akhirat adalah yang paling banyak bersolawat. Ayo kita tutup dengan salawat bareng-bareng ibu. Ikuti saya. Sudah hafal lah salawatnya. Pokoknya ingat, banyakin salawat. Lalu ikuti sunnah-sunnah Nabi yang paling sederhana, yang ringan-ringan tadi. Kata qobliyah, ba'diyah, baca Quran, semua sunnah termasuk dalam pemberian. Bagi wanita, ingat tadi, kebaikan tertinggi adalah setelah Allah dan Rasulnya kepada cari ridho suami. Itu puncaknya. Ibu akan masuk surga, tak akan masuk surga, tak akan terbuka pintu surga kalau ibu meremehkan suami. Ya, salawat, menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang ringan-ringan, yang sederhana, yang bisa ibu dan saya lakukan. Sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu Allah Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-akwan Mala al-akwan Habibi Muhammad 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 khairil mursalin. 1, 2, 3. Sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi
tiga. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Sekali lagi, sallu ala nuril ladzi arajas sama, ya fawzaman, ya fawzaman, صلى عليه وسلم. الله الله الله. نور المصطفى، نور المصطفى، نور المصطفى، نور المصطفى، ملأ الأكوان، ملأ الأكوان، حبيبي محمد، 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 خير المرسلين. اللهم صل على محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمد يكفي ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وتريك الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحاب الاخيار على نعم الله وافضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. Duhai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Dat yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, Engkau himpun kami tempat yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang baik ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhai, pertemuan yang mendatangkan berkah-Mu untuk kami ya Allah. Ya Rabbi ya Ghaffar, wahai Dat yang menggenggam segala ampunan, ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah, sayangi pula ayah bunda kami yang telah menyayangi kami, membimbing, mengasuh dan mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, maafkan jika kami belum sanggup membahagiakan kedua orang tua kami. Maafkan jika kami hingga hari ini ya Allah belum bisa memuliakan kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan jika kami pernah mengkhianati. Maafkan jika kami pernah melukai hatinya. Maafkan jika kami pernah menyakitinya ya Allah. Maafkan jika kami pernah mengkhianati kepercayaannya ya Allah. Jadikan setiap jerih payahnya, keringat yang mengucur di wajahnya, capeknya dalam mengurus kami putra putrinya ya Allah, menjadi wasilah Engkau turunkan rahmat-Mu kepada keduanya ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu kelak Engkau bukakan pintu surga bagi ayah ibu kami ya Allah. Ya Rabb, ya Raqib, wahai Dat yang Maha menatap pagi jalan siang ini ya Allah, Engkau tetap kami di majlis ini ya Allah. Kami sedang meneguhkan cinta kami kepadamu, cinta kami kepada Nabi-Mu ya Allah, cinta kami kepada Al-Quran,
cinta kami kepada orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Bimbing terus kami untuk bisa mencintai-Mu ya Allah. Anugerahkan cinta yang Kau berikan kepada Nabi-Mu. Anugerahkan cinta yang Kau berikan kepada sahabat-sahabat Nabi-Mu ya Allah. Anugerahkan cinta yang Kau berikan kepada orang-orang yang Kau pilih ya Allah. Jadikan setiap langkah kami adalah langkah membawa cinta atas nama-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah cinta yang akan mengantarkan kami kepada kebahagiaan dunia hingga akhir kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan setiap langkah kami dari tempat kami masing-masing ke tempat ini ya Allah, langkah di mana Engkau angkat derajat kami, langkah di mana Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala daynan illa qadaytah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jika ada yang datang ke tempat ini, ke majlis ini dengan membawa dosa ya Allah, tidak Engkau pisahkan sebelum Engkau menghapus setiap dosa-dosa kami ya Allah. Jika ada yang datang ke majlis ini dengan membawa duka, membawa kesempitan hidup ya Allah, rubahlah duka itu menjadi bahagia. Mudahkan setiap urusannya ya Allah. Jika ada yang datang ke majlis ini ya Allah dengan membawa sakit dan penyakitnya ya Allah, tidak Engkau lepaskan, tidak Engkau pisahkan sebelum Engkau menghapus sakit dan penyakitnya ya Allah. Sembuhkan sakit dan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang datang ke tempat ini dengan membawa hajat-hajatnya ya Allah, tidak Engkau pisahkan sebelum Engkau tunaikan. Mudahkan setiap hajat-hajatnya yang ada dalam hatinya ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing kami terus untuk bisa mencintai-Mu ya Allah. Bimbing kami untuk bisa mencintai Nabi-Mu. Bimbing kami untuk terus bisa mencintai Al-Quran. Bimbing terus kami untuk bisa mencintai orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Jadikan setiap tarikan nafas kami tarikan cinta, karena terus mengenang akan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.